Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat KPPS dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan siap menyongsong kegiatan pemilu 2024 yang akan dilaksanakan nanti tanggal 14 Februari. Sekitar 2 hari lagi kita mempersiapkan diri. Nah, teman-teman kita akan sharing aja buat teman-teman yang belum tahu ya. Di sini, tipsnya sebelum kita melakukan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari, jam 6, di sini tugas ketua KPPS dan KPPS itu anggotanya sangat penting teman-teman ya, untuk mengatur kegiatan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari nanti. Nah, jadi di sini menunjukkan jam 6 itu KPPS sudah ada di lokasi TPS ya, bersama dengan Linmas 2 orang. Jadi KPPS sudah ada di lokasi. Untuk apa, teman-teman? Nah, nanti KPPS itu mempersiapkan TPS atau tempat pemungutan suara ya, dilihat lagi apakah posisinya sudah sesuai. Kemudian peralatan dan perlengkapan seperti kotak-kotak suara ini sudah harus disimpan di tempatnya masing-masing di mejanya masing-masing. Nah, kemudian teman-teman setelah peralatan ini diperiksa, ya setiap meja ketua KPPS sampai anggota KPPS 2 dan 6 itu nanti periksa semuanya ya. Periksa apakah sudah lengkap atau belum. Gitu kan. Makanya ini harus dimulai dari jam 6 atau bisa dari setengah 6 teman-teman ya. Kalau teman-teman gak yakin jam 7 bisa dimulai, maka dari setengah 6 kita sudah mempersiapkan TPS, mencek lokasi apabila kondisinya kan kita tidak tahu ya apakah hujan ataupun enggak gitu. Jadi sudah dipersiapkan. Nah, kemudian nanti teman-teman KPPS di sini bekerja sama aja teman-teman ya, menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu. Nah, jadi si kotak suara itu ditempatkan ya, contohnya nih wakil presiden dulu, presiden, kemudian DPR RI. Nah, di depannya itu harus udah ada warnanya kan teman-teman ya, supaya nanti pas ketika yang memilih mencoblos itu lihat warnanya, oh ini abu-abu, berarti nanti surat suara dimasukkan ke sini. Dan ini sudah dalam keadaan tersegel ya, jadi belum kita buka teman-teman. Jadi dalam keadaan tersegel, diposisikan ya mulai dari presiden, DPR, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Nah, kemudian di depannya nanti teman-teman harus memasang papan ya, papan whiteboard. Untuk apa, teman-teman? Nah, di papan whiteboard ini teman-teman sudah harus menempelkan DPT ya, DPTB, kemudian daftar pasangan calon di sini, calon apa? Presiden, DPR RI, DPD, anggota. Jadi semuanya itu harus sudah ditempel ya. Kemudian di atasnya itu daftar nama calon, di bawah daftar DPT, DPTB dan DPK. Nah, ditempel untuk apa, teman-teman? Untuk melihat informasi nanti para pengguna, para pengawas dan juga saksi, dia akan melihat dulu informasinya di sini sebelum mereka masuk ke dalam TPS atau tempat pemungutan suara. Jadi mereka akan melihat dulu di sini, teman-teman ya. Nah, setelah itu, setelah teman-teman menempelkan ini semuanya, kalau bisa ini eh sebelum atau tanggal 13 juga bisa teman-teman, tanggal 13 teman-teman silahkan ditempel aja gak apa-apa ya, supaya besok gak berabe. Ini tanggal 13 itu boleh dipersiapkan, cuman untuk kotak suara kita tidak boleh tanggal 13, jadi tanggal 14 aja pas pagi-pagi langsung dibawa ke sini oleh Linmas ya, dibantu sama Linmas, kotak suaranya ditempatkan sesuai dengan posisinya. Tuh, kemudian ini ditempelkan nanti ya pakai solasi bening atau solasi yang sudah teman-teman beli. Kemudian teman-teman nanti mempersilahkan saksi atau pengawas yang hadir. Jadi kalau saksi dan pengawas hadir sebelum jam 7, itu silakan teman-teman layani dulu ya. Untuk saksi, teman-teman silakan ambil surat mandatnya. Bagaimana Pak kalau saksinya tidak punya surat? Tidak punya surat, di luar aja, keluarkan dulu. Kenapa? Karena surat mandat ini berfungsi untuk mengisi data di Sirekap. Jadi teman-teman kalau udah ada pengawas dan saksi, silahkan ambil surat mandatnya kemudian isi di Sirekap. Jadi tipsnya untuk Sirekap itu ada di sini ya. Jadi diisi dulu nama saksi dan pengawasnya supaya teman-teman nanti dicicil pengerjaannya gitu kan. Ada yang bilang dicicil dulu, ya dari sekarang dicicilnya dari sini ya. Ketika teman-teman sudah mendapatkan surat mandat dari pengawas dan saksi, silahkan dicicil ya. Nah, kemudian nanti
KPPS. Jadi kalau ada saksi yang datang dikasih salinan DPT, DPTB gitu kan. Kemudian pengawas juga yang datang memberikan surat mandat, kemudian kasih salinannya. Jadi nanti kan salinan itu kan banyak sekali ya teman-teman, akan banyak. Kalau kurang teman-teman silahkan fotokopi dulu dari tanggal 13 ke sini di fotokopi dulu ya. Supaya nanti pas ketika pelaksanaan tidak berabe kekurangan salinannya gitu kan. Ini salinan DPT. Kenapa? Karena saksi dan pengawas ini harus menceklis gitu teman-teman. Yang hadir itu siapa saja gitu ya. Nah, sampai sini teman-teman persiapan kita sebelum melakukan pemungutan suara. Sampai situ barulah teman-teman membuka nanti ya kegiatan pemungutan suara oleh Ketua KPPS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.